Teman-teman, sebelum membahas lebih jauh terkait materi kali ini, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu masyarakat sipil. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan masyarakat sipil? Secara sederhana, masyarakat sipil adalah kelompok masyarakat, organisasi, maupun komunitas individu yang bergerak di luar struktur pemerintahan. Kemudian, walaupun berada di luar pemerintahan, masyarakat sipil sendiri itu tetap memiliki peran yang penting dalam kehidupan sosial dan politik. Seperti yang kita tahu, salah satunya adalah ikut berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik maupun kepentingan masyarakat tertentu. Selain itu, masyarakat sipil juga berfungsi nih sebagai pengawas terhadap kebijakan pemerintah yang dijalankan ataupun sedang direncanakan. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, diharapkan kebijakan yang dibuat ini itu tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat setempat ataupun. Kemudian beralih pada slide selanjutnya, mengapa masyarakat sipil itu penting untuk ikut bergabung dalam kegiatan pengawasan ini. Hal ini karena negara tidak bisa bekerja sendiri, teman-teman, dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat itu sendiri, terutama dalam kasus korupsi yang seringkali merupakan masalah yang bersifat sistematis, melibatkan banyak-banyak pihak nih, yang kadang tuh luput oleh pengawasan pemerintah kita. Makanya dari itu, peran masyarakat itu di sini tuh untuk mengisi celah-celah yang ditimbulkan oleh pemerintah. Selanjutnya, dalam upaya penanganan korupsi terdapat pendekatan hukum atau represif. Pendekatan ini dilakukan oleh aparat negara seperti KPK, polisi, dan jaksa untuk meninjak pelaku korupsi tersebut agar dapat merasakan efek jera. Namun, selain pendekatan hukum yang dilakukan oleh pihak pemerintah, ada juga pendekatan budaya atau preventif. Pendekatan ini menekankan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat untuk mencegah korupsi sejak awal, seperti terjun langsung dalam pengawasan dan pun memberikan edukasi kepada sejak dini untuk mencegah hal tersebut agar terjadi. Dalam hal ini, masyarakat sipil memiliki peran Dalam hal ini, masyarakat sipil memiliki beberapa peran utama. Yang pertama adalah sebagai watchdog, yaitu mengawasi kinerja pemerintah secara independen kritis. Kemudian ada juga yang namanya agent of change, di mana masyarakat itu ikut menggerak dan mengubah budaya-budaya yang sebelumnya itu telah terjadi di masyarakat kita. Kemudian yang ketiga ada yang namanya mitra mitra kritis, yang dimana masyarakat ini juga kembali bukan hanya sebagai pengawasan, tapi juga ikut menindaklanjuti seperti melakukan pelaporan kepada pihak-pihak yang memang memiliki wewenang untuk mengatasi permasalahan korupsi tersebut. Mungkin sekian untuk slide pertama dan kedua, setelahnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Velga Dualfani. Pada slide selanjutnya kita akan membahas apa saja peran nyata masyarakat sipil dalam melawan korupsi. Yang pertama itu ada penelitian, di mana masyarakat sipil juga melakukan penelitian, membuat indeks serta laporan korupsi. Tujuannya supaya ada yang bisa dipakai pemerintah atau aparat hukum untuk mengetahui sektor mana yang rawan korupsi. Contohnya itu pada LSM yang membuat laporan tentang daerah dengan korupsi yang tertinggi, yang datanya itu bisa dipakai untuk membuat aparat menentukan prioritas penindakan. Yang kedua itu ada advokat. Masyarakat sipil juga bisa mendorong kebijakan yang transparan dan akuntabel. Artinya bisa mengusulkan aturan yang lebih bersih, mendukung perlindungan kepada orang yang membocorkan praktik korupsi tersebut. Jadi mereka juga mempengaruhi kebijakan supaya lebih anti korupsi. Yang ketiga itu ada edukator, di mana masyarakat sipil melakukan kampanye atau pendidikan anti korupsi. Contohnya itu pada seminar di kampus, sosialisasi di sekolah, atau kampanye di media sosial. Tujuannya itu memberikan edukasi kepada masyarakat ya, bagaimana hasil dari korupsi tersebut sangat merugikan semua orang ataupun diri sendirinya. Yang keempat itu ada pengawas, di mana masyarakat sipil juga
bisa mengawasi pemerintah, misalnya memantau proyek pemerintah, melaporkan indikasi korupsi kepada KPK atau BPK, dan ketiga itu mengumpulkan bukti dari masyarakat. Ini disebut fungsi kontrol sosial, di mana masyarakat juga mengambil peran dalam pemberantasan korupsi. Nah, selanjutnya itu ada contoh organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Contoh organisasinya itu ada Indonesia Corruption Watch, di mana organisasi ini sangat aktif melakukan penelitian kepada kasus korupsi, memantau proses hukum, serta memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Organisasi ini juga bisa menjadi sumber data tentang korupsi yang ada di Indonesia. Yang kedua itu ada Transparency International Indonesia. Organisasi ini juga berfokus kepada penelitian korupsi, membuat indeks persepsi korupsi, dan mendorong transparansi pemerintahan. Data ini sering dipakai untuk melihat tingkat korupsi pada suatu negara. Baik teman-teman, untuk memahami peran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi, di sini ada 4 peran strategis masyarakat sipil, yaitu pertama, peneliti, ada advokat, edukator, dan pengawasan. Sebenarnya mereka ini menggambarkan rantai kerjasama yang saling melengkapi. Seperti peneliti itu menghasilkan data, advokat itu mendorong perubahan kebijakan, edukasi membangun kesadaran publik, dan pengawasan memastikan aturan dijalankan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu peneliti. Jadi, peran peneliti itu adalah menghasilkan pengetahuan berbasis data tentang korupsi. Tanpa peneliti, upaya pemberantasan korupsi sering hanya berdasarkan opini dan dugaan. Ada beberapa bentuk kegiatan dari peneliti ini. Yang pertama, mengumpulkan data korupsi dari laporan media, pengadilan, dan dokumen pemerintah. Dan juga peneliti ini menganalisis sektor rawan korupsi seperti pengadaan barang, proyek infrastruktur, atau anggaran daerah. Jadi, tujuan utama dari peneliti ini adalah memberikan bukti empiris untuk memahami pola korupsi dan juga membantu aparat hukum untuk menentukan prioritas penanganan kasus. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh ICW atau Indonesia Corruption Watch, dan juga TII, Transparansi International Indonesia. Di sini memantau tren korupsi dan transparansi pemerintahan. Dan yang kedua, advokat. Di sini peran advokat berarti memperjuangkan perubahan kebijakan yang saya sebutkan tadi, atau sistem agar lebih transparan dan akuntabel. Jika peneliti menemukan masalah, maka advokasi adalah langkah untuk memperbaiki sistem yang bermasalah tersebut. Di sini ada beberapa bentuk kegiatan peran advokasi. Yang pertama, mendorong undang-undang atau regulasi yang berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas. Dan yang kedua, memberi saran kepada pemerintah atau DPR dalam proses pembuatan kebijakan. Tujuan utama dari advokasi adalah membentuk sistem hukum yang kuat untuk melawan korupsi dan juga mengurangi celah dalam aturan yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan. Advokasi ini penting karena banyak kasus korupsi terjadi bukan hanya karena individu, tetapi juga karena sistem yang lemah.
Baik, di sini kita akan masuk ke edukator. Jadi, edukator ini memiliki peran seperti kampanye anti korupsi di masyarakat, program pendidikan integritas seperti di sekolah ataupun di kampus. Jadi, korupsi tidak hanya masalah hukum, tetapi juga masalah budaya dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, kita atau masyarakat sipil berperan sebagai edukator. Tujuan utama dari edukator sudah jelas, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi atau praktik korupsi, membangun nilai integritas dan kejujuran sejak dini, dan membuat masyarakat berani menolak dan melaporkan korupsi. Jadi, pendekatan ini penting karena jika masyarakat memiliki budaya anti korupsi, maka praktik korupsi akan semakin sulit terjadi. Dan yang terakhir, pengawasan. Di sini, pengawasan berarti masyarakat sipil bertindak seperti kontrol sosial terhadap kekuasaan pemerintahan. Dalam pemerintahan atau dalam sistem demokrasi kita, kekuasaan harus selalu diawasi agar tidak disalahgunakan. Bentuk kegiatan dari pengawasan tersebut antara lain yaitu memantau penggunaan anggaran pemerintah dan juga melaporkan indikasi korupsi kepada lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK dan BPK. Dan juga mengawasi proses pengadaan barang dan jasa yang saya sebutkan tadi. Jadi tujuan dari pengawasan ini antara lain yaitu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, dan juga memberikan tekanan publik agar pejabat bertindak jujur. Baik, contoh organisasi masyarakat di Indonesia. Mungkin saya akan mengambil dua, yaitu ICW yang saya sebutkan tadi dan TII yang saya telah sebutkan tadi. Jadi peran mereka tadi melakukan penelitian dan pemantauan kasus korupsi, kampanye pendidikan anti korupsi, mendorong transparansi kebijakan publik. Ya, seperti lebih kurang yang saya jelaskan tadi lah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, slide selanjutnya adalah tantangan dari masyarakat sipil. Di sini kelompok kami mengambil 4 tantangan yang biasa terjadi di masyarakat sipil. 1. Kriminalisasi aktivis. 2. Keterbatasan dana. 3. Politik ekonomi media. Dan 4. Apatisme masyarakat. 1. Kriminalisasi aktivis. LSM yang vokal kerap mendapatkan ancaman dan tekanan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dari temuan mereka. 2. Keterbatasan dana. Lembaga yang menjadi independensinya harus beroperasi dengan sumber daya yang terbatas dan dalam pendanaan. 3. Politik ekonomi media. Politik media juga biasanya kadang punya kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi pemerintahan. 4. Yang terakhir adalah apatisme dari masyarakat. Banyak warga yang merasa korupsi itu bukan urusan dari mereka, sehingga partisipasi sipil masih sulit untuk dimaksimalkan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi kami yang hari ini adalah 1. Masyarakat sipil itu memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. 2. Melalui pengawasan, edukasi, dan advokasi masyarakat dapat mendorong partisipasi dari pemerintah. 3. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Terima kasih.